Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya mewakili teman-teman kita yang bernama Aulia dan Yola. Judul tema kelompok kami yaitu kehidupan dan perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam menciptakan awal peradaban Islam. Untuk lebih lanjutnya, saya akan memulainya. Untuk yang pertama, saya akan membahas pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian orang-orang yang terpilih dan mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khalifah yang artinya pengganti dan Rasyidin yang artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, tetapi bukan sebagai nabi ataupun rasul. Struktur sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam berbentuk kesatuan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil syara yang menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu dan melarang kita mengambil bentuk-bentuk yang lain. Sistem pemerintahan berbentuk kesatuan ini menyerahkan kekuasaan ke tangan satu orang, yaitu khalifah. Para khalifah ini tetap menggunakan sistem pemerintahan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Para khalifah yang memimpin umat Islam antara lain itu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yakni para khalifah petunjuk jalan kebenaran. Khalifah pertama yang akan kita bahas yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang dilahirkan di Mekah dengan nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebagai pemeluk Islam pertama, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar melalui ajakannya. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang kemudian hari diangkatlah dia menjadi khalifah. Pengangkatan menjadi khalifah. Setelah kematian Rasulullah dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Muhajirin dan kaum Ansar di Madinah, yang akhirnya menghasilkan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam atau khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Kepemimpinan dan wafatnya Abu Bakar. Kebijakan Abu Bakar selama memimpin yaitu memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah, pengumpulan Al-Quran, dan memerangi nabi palsu. Beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 642 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 tahun. Kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah, dilahirkan di Mekah. Umar masuk agama Islam pada usia 27 tahun. Beliau dilahirkan dari keturunan suku Quraisy yang terpandang dan terhormat. Pengangkatan menjadi khalifah. Umar bin Khattab dipilih atas wasiat khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk bersedia menggantikan jabatan khalifah. Dari sinilah Umar bin Khattab membuka lembaran sejarah kehidupan baru dalam sejarah pemerintahan Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Penaklukan wilayah-wilayah di luar Islam selama 10 tahun memerintah ditandai dengan melebarkan pengaruh Islam keluar Arab. Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar, selain pola administrasi pemerintahan, peperangan adalah pedoman dalam peradilan. Dalam sejarah Islam, pemerintah Khalifah Umar memiliki pengaruh yang besar sehingga menjadi lambang kekuatan dan keadilan. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Beliau wafat akibat tikaman dari pemuda Persia bernama Abu Lu'lu atau Fairuz secara tiba-tiba ketika hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid An-Nabawi dan mengembuskan napas terakhir 3 hari pasca penikaman. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Dengan nama lengkap Utsman bin Affan, dilahirkan di Mekah, salah satu dari suku Quraisy. Utsman memeluk ajaran Islam karena ajakan Abu Bakar. Beliau juga salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad. Pengangkatan menjadi khalifah. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga, dipilih sebagai penerus khalifah Umar bin Khattab.
yang didapatkan oleh hasil musyawarah dari Dewan di Madinah pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Pemimpinan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi yang paling lama dibandingkan dengan khalifah lainnya, yaitu 12 tahun. Usaha yang dilakukan selama memerintah adalah membangun daerah-daerah pemukiman, jembatan, Masjid Nabawi diperluas, tempat persediaan minum dibangun di Madinah. Di antara jasa-jasa Utsman bin Affan yang lain adalah pembukuan Al-Quran yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Wafatnya Utsman bin Affan. Utsman wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Khalifah terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Dilahirkan di Mekah, salah satu suku Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Ketika berusia 6 tahun, Ali diambil sebagai anak asuh dari Nabi Muhammad. Ali adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Pengangkatan menjadi khalifah. Setelah wafatnya Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibayat menjadi khalifah. Pada awalnya Ali menolak pembayatan itu. Namun kaum muslimin terus mendesaknya karena menganggap tidak ada lagi yang lebih tepat menjadi khalifah selain beliau. Bukan hanya itu saja, Ali juga menjadi calon terkuat untuk menjadi khalifah setelah kekhalifahan Utsman bin Affan. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya bersikap jujur dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir dan hadis. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 63 tahun. Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang berasal dari Khawarij. Saat sholat subuh di masjid, beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Berakhirnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, berakhir jugalah pembahasan materi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.